Mmm, Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusmianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada leasing. Leasing, menurut Menteri Keuangan, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh lease hingga jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya, maksud daripada finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Adapun operating lease adalah lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Ketentuan mengenai leasing, kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan pada tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan pada tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dengan keluarnya kebijakan deregulasi 20 Desember tahun 1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 dan keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 20 Desember 1998 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani dari S1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Ada 4 pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor atau orang yang menyewakan merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh modal dan barang. Yang kedua, leasing, yaitu penyewa adalah nasabah yang mengajukan permohonan kepada lessor untuk memperoleh barang atau modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier atau pemasok, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan leasing. Dalam hal ini, supplier juga bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perjanjian antara lessor dan leasing. Dalam hal ini, leasing dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sesuai dengan perjanjian barang yang di-leasingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrasia Yasinta Bunga. Saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis perusahaan leasing. Ada 3 jenis. Yang pertama, independent leasing merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang dari supplier lain untuk dileasingkan. Yang kedua, capital leasing. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang-barang milik merek sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Yang ketiga, leasing broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan leasing untuk memperoleh barang modal kepada pihak leasing untuk dileasingkan. Jadi, dalam hal ini, leasing broker hanya sebagai perantara antara pihak leaser dengan pihak leasing. Hai semuanya, nama aku Dian Ramadhani dari S1 Manajemen Malam Sistem dari Hari ini aku akan menjelaskan tentang perjanjian leasing. Perjanjian leasing itu adalah perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessor atau disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian termuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, pihak lessor dan pihak lessor. Isi kontrak yang dimuat biasanya secara umum itu nama dan alamat lessor, jenis barang model yang diinginkan, syarat-syarat pembayarannya, dan syarat-syarat kepemilikan barang. Terus itu juga sanksi juga sangat dibutuhkan apabila suatu saat lessor itu ingkar janji. Dan jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang, dan juga akan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung resiko kemacetan pembayaran oleh lessor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang leasing. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lease biasanya terdiri dari: yang pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Ketiga, biaya materi perjanjian. Kemudian yang keempat, premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Jadi di antara biaya-biaya di atas,
Berikut tadi, perolehan biaya bunga merupakan yang terbesar, sehingga ketentuan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para lease tersebut. Jadi, untuk contoh perusahaan sewa guna usaha atau leasing, itu ada 1. Adira Finance, yang kedua perusahaan Auto Finance, yang ketiga Auto Finance, yang keempat BCA Finance, yang kelima WOW Finance. Itulah biaya-biaya dan contoh dalam leasing. Terima kasih.